Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu di bab tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita hari ini akan membahas tentang kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan. Pertama kita bahas dulu tentang ciri-ciri dari Plantae atau tumbuhan ini. Pertama lihat dari selnya dulu. Untuk Plantae itu jenis selnya adalah multiseluler, artinya terdiri dari banyak sel. Kemudian inti selnya bersifat eukariotik, artinya memiliki membran inti. Dan pada Plantae ini memiliki dinding sel. Dan inilah yang membedakan dengan hewan. Hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan Plantae atau tumbuhan, dia di selnya memiliki dinding sel yang terdiri atas selulosa. Kemudian cara mendapat makanannya adalah dengan fotoautotrof, atau bisa menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya yang disebut sebagai fotosintesis. Karena Plantae memiliki ciri khas atau ciri utamanya adalah memiliki klorofil, sehingga bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Untuk reproduksinya ada yang seksual, ada juga yang secara aseksual. Kemudian klasifikasi Plantae bagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau disebut sebagai Talophyta, dan juga tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Apa perbedaannya tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh? Tidak berpembuluh maksudnya adalah tidak memiliki berkas pengangkut. Sedangkan tumbuhan berpembuluh artinya dia memiliki berkas pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Kemudian ciri lainnya adalah jika tumbuhan tidak berpembuluh, dia belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Artinya tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Sedangkan tumbuhan berpembuluh, dia sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan juga daun. Atau sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut atau bisa disebut sebagai bryophyta. Nanti ada lumut hati, lumut daun, dan juga lumut tanduk. Sedangkan tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang berspora dan juga yang berbiji. Yang berspora disebut adalah tumbuhan paku-pakuan, atau nama lainnya adalah Pteridophyta. Sedangkan yang berbiji disebut sebagai Spermatophyta, atau tumbuhan yang berbiji. Paku-pakuan nanti kita akan bahas juga, ciri-cirinya ada contoh-contohnya ada paku purba, paku kawat, paku ekor sejati, dan juga paku ekor kuda, dan juga paku ekor sejati. Kemudian pada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta nanti dibagi dua lagi menjadi Gymnospermae atau yang berbiji terbuka, dan juga Angiospermae atau yang berbiji tertutup. Ini contohnya tumbuhan lumut daun, paku-pakuan, dan juga tumbuhan berbiji. Ya, ini adalah Bryophyta atau lumut, kemudian Pteridophyta atau paku-pakuan, dan sini adalah Spermatophyta atau tumbuhan yang berbiji. Sekarang nih lumut kita akan bahas lebih dalam ciri-cirinya. Tumbuhan lumut itu ciri-cirinya adalah dia hidup di tempat yang lembab atau basah. Kemudian memiliki struktur yang menyerupai akar, maka disebut sebagai struktur rhizoid, tapi tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, sehingga tidak bisa dibedakan dengan jelas mana akar, batang, dan juga daun. Kemudian batang tidak memiliki atau belum memiliki berkas pengangkut atau berkas pembuluh, xilem dan phloem tadi. Memiliki spora dan memiliki pergiliran keturunan atau metagenesis. Di sini ada dua pergiliran keturunan, yaitu ada yang fase gametofit atau menghasilkan gamet, menghasilkan sel kelamin jantan, sel kelamin betina, dan juga ada fase sporofit, yaitu yang menghasilkan spora. Dan fase gametofitnya adalah tumbuhan lumut, sedangkan fase sporofitnya adalah sporogonium. Maka pada tumbuhan lumut, fase dominannya atau fase tumbuhan lumutnya ada pada fase gametofit. Sekarang kita ke tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya adalah dia juga hidup di tempat yang lembab dan juga basah. Tapi berbeda dengan lumut adalah sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Sehingga bisa dibedakan dengan jelas mana akar, mana batang, dan juga mana daun.
Nah, perbedaan lainnya dengan lumut adalah dia memiliki berkas pengangkut atau berkas pembuluh, xilem dan floem. Nah, perbedaannya dengan tumbuhan berbiji adalah kalau tumbuhan berbiji adalah menghasilkan biji, sedangkan tumbuhan paku menghasilkan spora. Kemudian daun muda yang menggulung, kemudian sama-sama memiliki pergiliran keturunan seperti tumbuhan lumut. Tapi perbedaannya dengan lumut adalah di sini. Sama-sama memiliki fase gametofit dengan sporofit. Perbedaannya adalah fase dominan atau fase tumbuhan pakunya adalah ada pada fase sporofit. Lihat di sini, perbedaan metagenesis atau pergiliran keturunan dari tumbuhan lumut hingga tumbuhan paku. Pada tumbuhan lumut, fase dominannya adalah saat gametofit, tumbuhan lumutnya fase gametofit. Sedangkan pada tumbuhan paku, fase dominannya atau fase tumbuhan pakunya ada fase sporofit, yaitu yang menghasilkan spora. Kita bahas ke tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Di Spermatophyta dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati dan juga memiliki berkas pengangkut atau berkas pembuluh yaitu xilem dan floem. Dan juga berbiji. Dan perbedaannya dengan tumbuhan paku-pakuan yang berspora. Biji bagi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan juga tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Katakanlah perbedaannya antara tumbuhan berbiji terbuka dan juga berbiji tertutup. Berbiji terbuka maksudnya apa? Bijinya tidak terbungkus bakal buah. Sedangkan biji tertutup, bijinya terbungkus bakal buah. Kemudian berakar tunggang, memiliki kambium, kemudian pembuahan tunggal yaitu menghasilkan zigot. Pembuahannya tunggal menghasilkan zigot. Sedangkan pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, pembuahannya itu ganda, yaitu menghasilkan zigot dan juga menghasilkan cadangan makanan. Contoh di sini tumbuhan biji terbuka ada pinus, pakis haji, meninjo juga damar. Untuk tumbuhan biji tertutup dibagi lagi menjadi dua, yaitu berkeping satu atau monokotil dan juga berkeping dua atau dikotil. Ini contoh tumbuhan yang berbiji terbuka, ada melinjo dan juga pinus. Tumbuhan biji tertutup atau angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu berkeping satu atau monokotil dan juga berkeping dua atau dikotil. Apa perbedaannya? Berkeping satu artinya biji berkeping satu, sedangkan dikotil biji berkeping dua. Kemudian pada tumbuhan monokotil akarnya serabut, sedangkan dikotil akarnya adalah tunggang. Kemudian pada tumbuhan monokotil batangnya tidak bercabang, sedangkan tumbuhan dikotil dia bercabang. Kemudian berkas pembuluhnya menyebar pada monokotil, sedangkan pada dikotil berkas pembuluhnya tersusun teratur melingkar. Pada monokotil tidak berkambium, sedangkan pada dikotil dia berkambium. Kemudian pada monokotil tulang daunnya sejajar atau melengkung, sedangkan pada dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari. Kemudian pada monokotil mahkota bunganya kelipatan 3, sedangkan pada dikotil kelipatan 2, 4 dan juga 5. Pada tumbuhan monokotil contohnya adalah di sini ada kelapa, palem, padi, jagung, pisang, jahe dan juga rumput. Sedangkan pada tumbuhan dikotil contohnya ada mangga, cabai, jeruk, kacang tanah, kentang dan juga tomat. Kita lihat di sini perbedaan antara tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Kita lihat tulang daunnya pada monokotil sejajar atau melengkung, sedangkan pada dikotil menyirip atau menjari. Batangnya kita lihat di sini tersebar pada monokotil, sedangkan pada dikotil dia melingkar beraturan. Kemudian pada monokotil bunganya kelipatan 3, pada dikotil bunganya kelipatan 2, 4 dan 5. Pada monokotil akarnya adalah serabut, sedangkan pada dikotil akarnya adalah tunggang. Ini contohnya ya tumbuhan yang monokotil dan juga tumbuhan yang dikotil. Kita lihat dari batangnya, monokotil batang tidak bercabang, lurus ya, sedangkan dikotil dari batang sudah bercabang-cabang. Demikian materi tentang Kingdom Plantae. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.